Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 14 Desember 2023. Beragam informasi dan berita tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur. 3 di antaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Beralih ke halaman pertama, Tribuners, PLN jamin 2024 tanpa mati lampu. Natal dan Tahun Baru akan aman, dan juga GM PLN mengatakan tahun depan sistem kelistrikan Sulsel akan terjaga. PT PLN memastikan tidak akan ada pemadaman listrik saat momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024. Sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan sudah mulai normal seiring datangnya musim hujan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Moh Andi Admiruddin, saat berkunjung ke Tribun Timur mengatakan dalam sepekan ini sudah ada lagi pemadaman bergilir, namun untuk pemeliharaan masih berlangsung. Andi menyebut PLTA Sulewana atau PLTA Poso sudah membaik meskipun belum maksimal, tetapi cukup diandalkan. Sementara PLTA Bakaru di Pindrang dan PLTA Malaya di Tanah Toraja sudah lebih dahulu bekerja secara maksimal. Karena hujan sudah mulai merata di Sulsel, makanya PLTA di Sulsel mulai beroperasi dengan baik, kata Muhammad Andi. Untuk melihat informasi selengkapnya, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Irham, Assalamualaikum Faiz, apa kabar Tribuners? Kak, bagaimana halaman 1 ini Kak? Apa dibahas ini? Untuk edisi Kamis 14 ya? 14 Kak. 14 Desember 2023, Tribun Timur akan turun dengan berita tentang kelistrikan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu GM PT PLN Sulsel Rabar, Bapak Muhammad Andi Admiruddin. Beliau sengaja datang ke kantor ke Tribun untuk menjelaskan tentang kondisi kelistrikan di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa begini. Selama ini kan dalam 1 tahun terakhir ini, selama fenomena El Nino berlangsung, Sulawesi Selatan khususnya dilanda pemadaman bergilir. Nah, Pak Andi datang ke Tribun untuk menjelaskan kenapa terjadi pemadaman bergilir. Nah, penyebabnya selain karena El Nino kemarau panjang, mengakibatkan PLTA di Sulawesi Selatan itu terganggu. Kenapa terganggu? Karena pasokan air dari sungai-sungai yang menggerakkan turbin itu berkurang. Nah, menghadapi tahun 2024 ini, PLN memastikan bahwa insya Allah tidak akan terjadi lagi pemadaman bergilir. Kenapa? Karena selain melakukan modifikasi cuaca untuk selalu mendatangkan hujan di daerah sungai, aliran sungai, juga membuat pembangkit listrik baru, utamanya pembangkit listrik yang energi terbarukan. Energi terbarukan itu misalnya begini, selama ini kan 70% listrik di Sulawesi Selatan itu diproduksi dari pembangkit listrik tenaga uap. Selebihnya menggunakan pembangkit listrik tenaga air, tenaga kayu, dan sekarang ada lagi tenaga surya. Nah, pembangkit listrik yang dari energi terbarukan ini menyumbang 33% untuk pasokan listrik di Sulawesi Selatan. Dan itu ternyata ketika terjadi fenomena El Nino ini, maka otomatis mereka akan terganggu. Jadi pada tahun ini minus sampai 75%, karena PLTA Bakaru dan PLTA Poso dan PLTA yang di Tanah Toraja tidak berfungsi dengan baik.
Nah, sementara PLTU yang kita punya tidak mampu memasok seluruh Sulawesi Selatan. Ironisnya PLTB yang diharapkan bisa membantu mensuplai kurang lebih 6-7% pasokan listrik juga tidak bisa berfungsi karena ternyata hembusan angin di Sidrap yang merupakan tempat PLTB itu kurang kencang, memadai, Dika. termasuk juga di PLTB di Jeneponto. Jadi makanya ketika itu diharapkan untuk membantu ternyata tidak bisa juga. Itulah yang terjadi kenapa sampai terjadi pemadaman bergilir selama 2023 ini. Nah, Pak Andi menjelaskan bahwa tahun 2024 atau setelah Natal dan Tahun Baru ini semua sudah terkendali dengan baik. Semua PLTB, PLTA yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sudah berfungsi dengan baik seiring dengan datangnya musim hujan. Nah, apa yang diharapkan supaya tidak terjadi lagi pemadaman bergilir tahun berikutnya, tahun depan, yaitu tadi membuat PLTA baru, kemudian membuat lagi PLTS di Selayar yang bisa menambah suplai listrik, pasokan listrik di Sulawesi Selatan. Itu jaminannya dari PLN. Kemudian Faiz, berita berikutnya Faiz tentang selain dari PLN tentang persiapan pertandingan antara Sabah FC dengan PSM Makassar. Oh iya. Ya, ini seru sebenarnya Faiz, karena laga terakhir bagi PSM Makassar di AFC Cup 2023 ini. Sebenarnya Faiz, peluang PSM untuk lolos ke babak selanjutnya sudah tidak ada, tapi PSM bertekad untuk meraih poin untuk membalas dendam dari Sabah FC setelah mereka pada pertandingan sebelumnya kalah 5-0. Iya. Nah, tadi Bernardo Tavares, pelatih PSM, mengatakan bahwa ini adalah harga diri kita sebagai sebagai tim dari Sulawesi Selatan, tim dari Indonesia, jangan sampai kalah lagi. Iya. Ya, jangan sampai kalah lagi karena PSM datang ke Malaysia ini membawa nama Indonesia. Tadi sebelum pertandingan ini, Bali United sudah kalah dari Terengganu, juga perwakilan dari Malaysia. Nah, sekarang PSM tidak boleh kalah lagi tidak boleh kalah dari perwakilan Malaysia, Sabah FC. Jadi pemain PSM Rashid Bakri yang merupakan warga pemain lokal Sulawesi Selatan menyatakan dia pokoknya harus mati-matian menang lawan bisa meraih kemenangan lawan Sabah FC. Jadi kita tunggu hasilnya bagaimana pertandingan besok akan disaksikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi mudah-mudahan kita berharap semua bahwa PSM bisa berbuat yang terbaik, minimal menang 3 poin Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke halaman 12 Tribuners. 3 pelaku pembunuhan Ubas ditangkap. 1 personel Polda Sulsel diparangi saat penangkapan. Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus perkelahian antar kelompok yang menewaskan Rusman alias Ubas 35 tahun. Perkelahian kelompok ini melibatkan warga Barandasi, Kecamatan Tamalatea, dan warga Mairo, Kecamatan Bontoramba di arena Sabung Ayam di Sulurang, Kecamatan Tamalatea pada Minggu 10 Desember sore. 3 pelaku berhasil ditangkap yaitu Rian Wijaya 22 tahun, Nur Fahri 23 tahun, dan Hamzah 40 tahun. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda. Rian Wijaya dan Nur Fahri dibekuk di tempat persembunyiannya di Jalan Muhammad Tahir, Kota Makassar. Sedangkan Hamzah ditangkap di kediamannya di ujung tanah, Kecamatan Tamalatea. Ada 3 orang berhasil diamankan sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Rabu subuh oleh tim Pegasus Polres Jeneponto dan di backup tim Resmo Polda Sulsel. Ungkap Wakapolres Jeneponto Kompol Muhammad Idris saat konferensi persnya di Mapolres Jalan Pelita, Kecamatan Binamu, Jeneponto pada Rabu 13 Desember siang. Dalam penangkapan Hamzah, petugas mendapat perlawanan. Akibatnya 1 personel Resmo Polda Sulsel mengalami luka tebasan parang. Kini personel tersebut mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar.
Untuk melihat informasi selengkapnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sodi. Halo Faiz, halo Tribuners. Apa ini yang bagus-bagus dibahas di Sulsel Kak? Nanti. Yang saat ini lagi hangat, tiga atau pelaku perkelahian kelompok di Kabupaten Jeneponto sudah tertangkap. Nah, kita tahu pada hari Minggu 10 Desember lalu terjadi perkelahian antar kelompok di Salurung, Kabupaten Jeneponto. Ada satu orang yang meninggal dunia atas nama Ubas, kemudian ada 2 lagi orang yang luka, Denuju beserta anaknya, dan 2 orang ini masih mendapat perawatan. Nah, terkait pelaku yang menyebabkan Ubas meninggal dunia ini, polisi sudah melakukan penangkapan, dilakukan pada Rabu 13 Desember dini hari. Ada 3 orang yang ditangkap, dan 3 orang yang ditangkap itu bernama Rian, Nurfahri, dan Hamzah. Mereka merupakan warga Barandasi. Ubas ini warga Meiro, Kecamatan Bontoramba. Dan ketika ketiga pelaku ini ditangkap di 2 lokasi berbeda. Rian ditangkap dan Nurfahri ditangkap di Makassar, sedangkan Hamzah ditangkap di kediamannya di ujung tanah, Kecamatan Kamalatia. Nah, ini Hamzah ketika ditangkap melakukan perlawanan. Dia ini mengacungkan senjata tajam kepada petugas Polres Jeneponto dan Polda Sulsel yang ingin menangkap dia, dan akibatnya ini satu petugas yang saat mau melakukan penangkapan ini mengalami luka akibat senjata tajam. Akibat juga perlawanan yang dilakukan oleh Hamzah, pihak kepolisian pun melakukan tindakan tegas dengan dianiaya timah panas oleh Hamzah ini. Dari penyelidikan polisi sendiri belum mau mengungkap motif sebenarnya, karena mereka alasannya karena baru menangkap ketiga pelaku, sehingga masih perlu dilakukan pendalaman terkait motif ini. Namun 3 pelaku ini, baik Nurfahri, Hamzah, dan Rian ini terancam hukuman 7 hingga 15 tahun penjara. Di lain sisi, kakak korban Ubas bernama Anwar ini mengungkap bahwa sebenarnya motif penyerangan ataupun perkelahian di Salurung ini antar 2 kelompok ini karena balas dendam. Warga Barandasi, Rian sebelumnya sempat dipukul di tempat tersebut. Dia melapor kepada warga lainnya yang di Barandasi, dan sempat dilakukan pertemuan sebelum terjadinya insiden berdarah itu pada minggu kemarin, dan sempat keduanya untuk didamaikan. Namun ternyata ketika di Salurung ini ada warga Meiro yang di Salurung sudah datang, tiba-tiba justru warga Barandasi katanya dari pihak Anwar langsung menyerang dan datang dengan 4 mobil dan langsung menyerang mereka. Dari situ Anwar bersama Ubas ini langsung jalan ke sana. Namun justru Ubas ketika tiba di sana langsung mendapat sabetan senjata tajam di lengannya, makanya itu yang menyebabkan dia tewas. Nah, selanjutnya itu ada prestasi yang ditorehkan oleh Kabupaten Pangkep, di mana pemerintah Kabupaten Pangkep mendapat penghargaan inovatif government award dari Kementerian Dalam Negeri. Ini merupakan penghargaan ini diberikan kepada kabupaten yang sangat inovatif. Dalam tahun 2023 pemerintah Kabupaten Pangkep membuat 107 inovatif, dan tentu bukan hanya dinilai dari jumlahnya, tapi ada
penilaian dilakukan juga, mulai dari apakah benar-benar inovatif ini berjalan sesuai apa hal yang mungkin dari skema yang telah direncanakan dari awal. Nah, kemudian berpindah ke Parepare, ada mantan pimpinan cabang Bulog Kota Parepare, inisial MA, yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Parepare. MA ini dinilai merugikan negara sekitar 1,7 miliar. Caranya itu dia melakukan penyerapan beras dengan harga 8.800 per kilogram, kemudian dijual 8.300. Nah, ada selisih 500 inilah yang menjadi temuan, karena nilainya selisihnya itu jika diakumulasikan dengan beras itu nilai 3.561 ton. Dan untuk itu MA disangkakan dengan pasal 2 junto pasal 3 Undang-Undang 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ancaman hukumannya itu 20 tahun penjara. Kemudian bergeser di Wajo. Di sini ada angka perceraian di Wajo. Angkanya itu dari Pengadilan Agama Wajo itu mencapai 1.101 perkara, kemudian 215 cerai talak atau laki-laki yang mengajukan perceraian, kemudian ada 751 cerai gugat, di mana perempuan yang mengajukan gugatan. Nah, penyebab perceraian itu ternyata didominasi oleh masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga. Begitu, guys. Tribuners, kita beralih ke halaman 16 di Tribun PSM. Saatnya rotasi pemain. AFC tak lagi penentu dan fokus lawan Persik. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, perlu memikirkan untuk merotasi skuadnya ketika bertemu Sabah FC di Stadion Likas Kota Kinabalu, Malaysia pada Kamis 14 Desember 2023 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Duel laga pamungkas dari grup H AFC Cup 2023-2024 itu memang tak lagi menentukan bagi PSM Makassar dan Sabah. Juara bertahan Liga 1 dipastikan gagal melangkah ke babak selanjutnya. PSM Makassar berada di peringkat 3 grup H dengan 7 poin. Maksimal poin dikumpulkan jika menang lawan Sabah hanya 10 poin. Jumlah poin tersebut tidak mampu mengejar Sabah sebagai pemuncak klasemen dengan 12 poin saat ini. Makanya Bernardo Tavares perlu memberikan kesempatan kepada para pemain pilar untuk beristirahat, sekaligus membuka peluang bagi para pemain pengganti untuk tebar pesona. Pemain seperti Yuran Fernandes, Akbar Tanjung, Reza Arya, dan Safruddin Tahar patut dirotasi. Mereka telah mencatatkan 2.000 menit bermain. Saatnya pemain minim menit seperti M. Ardiansyah, Sultan Zaki, Rashid Bakri, Jao Pedro, dan Andi Harjito diberi kesempatan bermain. Rotasi juga akan menjadi bagian Bernardo Tavares menghadapi pekan 23 Liga 1. Tim berjuluk Pasukan Ramang ini akan melawat ke Kediri sebelum jeda libur kompetisi. Untuk melihat informasi selengkapnya, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sadi. Halo Faiz, halo Tribuners. Kita kembali bertemu untuk mengulas terbitan harian Tribun Timur di edisi Kamis 14 Desember 2023. Nah, untuk di halaman PSM Makassar, kita terbit dengan judul Saatnya Rotasi Pemain. Nah, kenapa rotasi? Bahwa PSM saat ini sedang berada di Malaysia untuk menjalani pertandingan pamungkas AFC Cup atau match ke-6 di grup A AFC Cup 2023-2024 lawan Sabah di Stadion Kinabalu, Sabah, Malaysia pada Kamis 14 Desember pukul 20.00 malam. Nah,
dari pertandingan tersebut, selanjutnya PSM akan terbang lagi ke Indonesia untuk menjalani pertandingan di Liga 1 pekan 23 lawan Persik Kediri di Stadion Jatidiri, Kediri, Jawa Timur pada Senin 18 Desember. Artinya jarak antar pertandingan Sabah dengan Kediri itu hanya 4 hari. 4 hari ini sudah termasuk hari pertandingan, belum dihitung dengan jarak atau estimasi perjalanan yang akan dilakukan PSM. Kita hitung-hitungan lah, PSM main malam lawan Sabah, artinya Jumat mereka kemungkinan sudah kembali ke tanah air, kemudian harus terbang ke Kuala Lumpur, atau kemudian transit mungkin di Jakarta, kemudian ke Surabaya, kemudian melanjutkan lagi perjalanan darat ke kota Kediri, dan tentu ini sangat melelahkan bagi pemain. Makanya rotasi perlu dilakukan oleh PSM melawan Sabah FC. Pemain-pemain yang pilar seperti Yuran Fernandes, Safruddin Daffa, mungkin Adilson, kemudian Akbar Tanjung lebih baik diistirahatkan. Biarkan pemain-pemain muda diberi kepercayaan untuk menggantikan peran mereka, karena kesempatan bermain juga dari sejumlah pemain juga masih sangat minim. Tentu lawan Sabah juga lebih baik mereka dipercayakan, apalagi sudah tidak ada lagi yang diincar atau menjadi target PSM Makassar. Kita tahu PSM dipastikan tidak bisa melangkah lagi ke semifinal zona ASEAN lantaran saat ini masih mengoleksi 7 poin, berada di peringkat 3 di grup A. Kalaupun menang nanti lawan Sabah, maksimal poin dikumpulkan oleh juara bertahan Liga 1 itu hanya 10 poin. Artinya ada jarak 2 poin dari yang dimiliki oleh Sabah yang saat ini sudah memiliki 12 poin. Di lain sisi untuk menjadi runner up terbaik juga sudah tidak mungkin, karena runner up terbaik sekarang dipilih oleh Terengganu kalau tidak salah dengan angka 12 atau 15 poin, dan artinya lebih baik memang Tavares untuk melakukan rotasi terhadap skuadnya karena sudah tidak ada diincar lagi. Nah, itu mungkin Tribuners, untuk Anda yang ingin membaca atau melihat informasi selengkapnya yang ada di Tribun Timur Cetak edisi Kamis 14 Desember 2023, Anda bisa mendapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat, atau untuk berlangganan 80.000 per bulan dan 1 juta per tahun, Anda dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau hotline Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian Tribun Timur Highlight hari ini. Semoga ini dapat menjadi referensi bagi aktivitas Anda di keseharian. Saya Ilo Devisania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.